Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober 2021 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Pasang ban, gerak. Gerak, gerak. Istirahat cepat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pimpinan saya ambil alih. Pemimpin barisan kembali ke samping kanan barisan. Berjalan. Siap, jalan. Perhatian semuanya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Jumat 21-22 Oktober tahun 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap. Gerak. Datang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Belakang. Tegak. Maju. Jalan. Belok. Kanan. Jalan.
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Semua vote up. Formasi 2. Mulai. Henti. Gerak. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Formasi 3. Mulai. Tiap badan 2 kali belok kanan, jalan. Belok kiri, jalan. Jalan. Di depan. Gerak. Jalan. Balik. Kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menghormati jasa para pahlawan serta mendoakan beliau-beliau wabil khusus dari golongan para kiai dan para santri yang telah gugur untuk berjuang memerdekakan Indonesia, mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan buku remaja
Pembacaan ikrar santri oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Saya akan membacakan ikrar santri, dimohon kepada seluruh peserta upacara pada pagi hari ini untuk menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kami santri Darul Hidayah dengan sungguh-sungguh menyatakan dan berjanji untuk senantiasa satu, siap mengabdikan diri untuk membela agama Islam. Dua, berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga akhir hayat. Tiga, mencintai dan siap berjuang untuk Indonesia. Empat, mengembangkan dan mengamalkan serta menyebarkan ilmu yang kami dapat untuk mencerdaskan bangsa. Lima, berakhlak mulia, menjadi tauladan, menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarga, serta menjaga nama baik alma mater Darul Hidayah dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Amanat pembina upacara peserta diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Yang kami hormati para kepala lembaga pendidikan Darul Hidayah beserta seluruh jajaran dan para asatidzah yang kami sayangi dan kami banggakan, seluruh santri Darul Hidayah dari setiap unit lembaga pendidikan Darul Hidayah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersyukur kepada Allah dalam kegiatan upacara peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa takdirkan kita untuk menjadi penerus dari para guru-guru kita dalam memperjuangkan Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Penjabaran dari apa itu santri bisa kita dapatkan dari 12 bait yang tertulis di wasiat Ibu Yasoni. Bait yang pertama disimpulkan bahwa santri adalah orang yang kegiatan utamanya adalah belajar. Santri adalah seseorang yang kegiatan utamanya adalah ngaji.
Dan ngaji tidak melulu harus membuka buku. Ngaji tidak melulu harus catat mencatat. Ngaji tidak melulu harus menghafalkan. Tapi yang lebih hebat daripada itu adalah dimanapun kita ditakdirkan oleh Allah, menjadi apapun kita diarahkan oleh Allah, langkah kaki kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua kita gunakan untuk belajar tanpa henti. Belajar itu kata Rasul Muhammad SAW, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita keluar dari perut ibu kita sampai kita masuk ke liang lahat, semuanya merupakan proses dari belajar untuk mencari ilmunya Allah yang bertebaran di muka bumi. Bait yang kedua disimpulkan bahwasanya santri itu adalah orang yang berakhlak, orang yang beretika, dan orang yang bertata krama. Sedangkan akhlak itu letaknya ada di dalam hati, tetapi adab itu letaknya ada di dalam jawarih. Maka yang ada di dalam jawarih, maka yang ada di jasmani kita ditata untuk kita bisa menata akhlak yang ada di dalam hati kita. Sehingga cara berpakaian harus menunjukkan ala santri, minimal menutup aurat. Cara senyumnya, cara berjalannya, cara makannya, cara berinteraksinya, semuanya harus kita tunjukkan. Kenapa? Karena di pundak kita, kita membawa nama Islam. Karena di pundak kita, kita membawa nama Rasul Muhammad SAW. Karena di pondok kita, kita membawa nama alma mater kita. Karena di pundak kita, kita membawa nama besar dari guru-guru kita. Maka jangan sampai agama kita dihina karena kitanya yang hina. Jangan sampai Tuhan kita dicela karena kitanya suka mencela. Jangan sampai ajaran kita direndahkan karena kitanya justru yang merendahkan. Maka mari kita jaga etika kita jaga adab kita untuk melatih agar hati kita bisa berakhlak yang baik. Wabil khusus akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul Muhammad, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Islam, dan akhlak kepada a'immatul muslimin, serta akhlak kepada seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Santri, poin yang ketiga kita simpulkan adalah santri yang bisa menata hatinya. Yang hati tersebut kemudian ditata seiring dengan berkembangnya waktu, outputnya adalah kita bisa mencapai kedudukan adem ayem, guyup rukun dengan segenap masyarakat yang kita berkomunikasi dengan mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sumeh, menebar senyuman kepada siapapun yang kita jumpai, menebar kegembiraan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, dan membagikan kebahagiaan itu kepada minimal orang-orang terdekat kita dan orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau kita sudah punya cita-cita untuk menyenangkan setiap orang yang kita jumpai, untuk membahagiakan setiap orang yang kita jumpai, maka ketika ada saudara kita yang gembira, kita ikut gembira. Inilah ciri seorang muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu kalbunyan. Sesungguhnya orang itu antara saudaranya dengan saudaranya itu diriwayatkan ada yang bagaikan bangunan. Dalam hadis yang lain ada yang bagaikan tubuh, yang dimana satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga ciri khas santri, apabila ada temannya, apabila ada tetangganya, apabila ada masyarakatnya yang menerima nikmat anugerah dari Allah, maka dia ikut bergembira. Dan apabila ada saudaranya, temannya, masyarakatnya yang tertimpa sebuah problem, maka dia ikut sedih dan dia semaksimal mungkin untuk bisa membantu. Poin yang keempat, santri adalah orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua bukan merupakan musuh kita. Orang tua bukan merupakan orang yang berniat buruk kepada kita. Orang tua bukan merupakan orang yang ingin keburukan kepada anaknya, tidak. Orang tua adalah orang yang paling ingin anaknya menjadi orang yang sukses, paling ingin menjadikan anaknya menjadi orang yang bahagia. Pasti cita-cita semua orang tua adalah bagaimana caranya anak saya lebih alim daripada saya, bagaimana caranya anak saya lebih soleh daripada saya, bagaimana anaknya bisa lebih bahagia daripada saya. Ini cita-cita orang tua. Apabila kita sebagai anak
memiliki pandangan yang berbeda, memiliki metode yang berbeda, maka sowan kepada orang tua, maka dirembuk kepada orang tua. Tujuan tidak berubah, tapi jalan untuk mencapai tujuan tersebut, mari kita rembuk bersama dengan orang tua kita. Yang kelima, penjabaran dari santri adalah orang yang memiliki guru, yang dimana guru tersebut sambung menyambung sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita sudah menemukan guru tersebut, guru yang cocok dengan syariatnya Allah, guru yang mengajarkan kita untuk cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salasi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Sudah kita temukan guru yang mengajarkan kita seperti itu, maka tugas kita yang berikutnya adalah husnudzon kepada guru kita. Ajarannya ditaati dan larangannya kita jauhi. Kemudian yang keenam, ciri khas santri adalah orang yang berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian memiliki guru dari golongan para habaib, yang darahnya sambung menyambung sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki guru para kiai yang ilmunya sambung menyambung sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ia yang memiliki kepedulian kepada bangsa ini, serta ia yang memiliki rasa kepedulian kepada negara ini, serta ia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dari negara ini. Ini merupakan ciri khas santri yang tidak boleh hilang dan tidak boleh luntur daripada diri kita. Baik, yang ketujuh, kita simpulkan bahwasanya penjabaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena titel Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah titel yang sangat membanggakan, adalah titel yang sangat menggiurkan, sehingga banyak orang-orang yang mengaku saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah. Sehingga Ahlus Sunnah seperti apa yang betul-betul Ahlus Sunnah, maka kita jabarkan dalam bab akidah mengikuti Imam Asy'ari, dalam bab fikih mengikuti salah satu dari imam 4 madhab. Kalau di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah Jamaah mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, dan di dalam bab tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga mengikuti Imam Al-Ghazali. Ciri yang kedelapan dari karakteristik santri adalah orang yang mau mengurusi dunianya. Dunia bukan untuk kita tinggalkan, dunia bukan untuk kita jauhi. Kenapa? Karena mau tidak mau, karena suka tidak suka, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Saya berkenan untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Maka kita sebagai anak cucu Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa harus meneruskan tonggak perjuangan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu-ilmu yang kita perlukan untuk meraih kesuksesan masa kini dan masa yang akan datang. Tapi tujuannya untuk apa? Semuanya didasari dan diberikan pondasi yang kuat dalam rangka li'la'i kalimatillah, dalam rangka memperjuangkan agama Islam, dalam rangka berdakwah, dalam rangka mengajak masyarakat untuk selamat. Sebagaimana kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Rahmat apa? Sebagaimana kita tidak rela ada santri kita yang terjatuh dari tangga, sebagaimana kita tidak rela ada santri kita yang diganggu, sebagaimana kita tidak rela ada santri kita yang sakit, maka sakit yang sesungguhnya, maka gangguan yang sesungguhnya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk dari rahmat adalah kita menjaga santri-santri kita agar tetap berada pada relnya Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin yang ke-9 dari penjabaran santri adalah bisa gawe bungah, bisa membuat bahagia dari orang tuanya, bisa membuat bahagia dari keluarganya, bisa membuat bahagia dari gurunya, bahkan nanti puncaknya bisa membuat bahagia dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dulu Abu Jahal melempar kotoran unta ke wajah Nabi Muhammad, sekarang kita yang ngaku jadi umatnya, sekarang kita yang ngaku minta syafaat darinya, sekarang kita yang ngaku minta pertolongan darinya, justru setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik melemparkan kotoran maksiat, melemparkan kotoran dosa ke wajah kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita berjumpa dengan Rasul, mau ditaruh mana wajah kita? Kalau kita mau berjumpa dengan Rasul, mau sembunyi di mana diri kita? Karena Allah menugaskan malaikat khusus untuk melaporkan apa yang dilakukan umat Rasul kepada Rasul Muhammad SAW. Sehingga bayangkan, detik ini kita berada di hadapan Rasul, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat selain kita menutup wajah kita karena malu kepada beliau. Maka mari kita berikan kebahagiaan kepada Rasul dengan cara apa? Banyak-banyak berselawat kepada beliau. Sehingga di poin yang nomor 8, berselawat ini karena merupakan wasilah yang terhebat. Dawanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kunci fotonya santri ada 2. Yang pertama adalah dengan jalur khidmah, yang kedua adalah dengan memperbanyak selawat kepada Rasul Muhammad SAW. Dan Rasul menerima selawat kita itu diberitahukan oleh malaikat kepada beliau. Bayangkan, malaikat yang begitu hebat, malaikat yang begitu dahsyat, makhluk yang sangat perkasa, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu menjadi ajudannya Rasulullah. Maka betapa mulianya junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, sampai ajudannya saja malaikat. Maka malaikat kemudian menyampaikan, wahai Rasul Muhammad, fulan bin fulan menyampaikan selawat kepada panjenengan. Wahai Rasul Muhammad, fulan bin fulan menyampaikan selawat kepada panjenengan. Wahai Rasul Muhammad, fulan bin fulan menyampaikan selawat kepada panjenengan. Sehingga kita bersolawat, nama kita disebut di depan Rasul, nama ayah kita disebut di depan Rasul. Dan bukan cuma itu, bagaimana cara kita bersolawat, kondisi seperti apa ketika kita bersolawat, situasi apa ketika kita bersolawat, bagaimana keadaan ketika kita bersolawat, itu juga dipun aturakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka jaga adab kita dalam bermaulid, maka jaga adab kita dalam bersolawat, sehingga kita ajarkan kepada seluruh masyarakat, ayo kalau selawat, karena selawat ini diaturkan kepada Nabi Muhammad, jangan rokok, jangan joget-jogetan, jangan campur laki perempuan dan lain sebagainya. Kenapa? Bentuk hormat dan bentuk takdim kita atas kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin yang ke-11 dan yang ke-12, semua itu kita laksanakan, harus kita laksanakan. Poin yang ke-11, kenapa? Karena sebagai tanggung jawab kita, kita punya guru. Karena sebagai tanggung jawab kita, kita punya santri. Kalau mau diakui sebagai santri, kalau mau diakui sebagai murid, kalau mau diakui sebagai muhibbin, bukan cuma sekadar mengaku kita sebagai umatnya, bukan cuma sekadar mengaku kita sebagai santrinya, bukan cuma sekadar mengaku-ngaku, bukan cuma begitu. Tapi apa? Yang perlu untuk kita teruskan, yang perlu untuk kita kerjakan adalah beliau punya ajaran. Apakah ajaran itu sudah kita teruskan? Beliau punya prinsip, apakah prinsip tersebut sudah kita laksanakan? Beliau punya aturan, apakah aturan tersebut sudah kita jalankan dengan baik? Ini merupakan bukti yang sebenarnya. Al-'allaqatur rabithah baina syahwatil midih nasru ulumihi wasir ala manhajih. Dawuhnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sesungguhnya hubungan yang terjalin antara guru dengan murid, yang nanti gurunya juga menjalin hubungan dengan gurunya, yang nanti gurunya juga menjalin hubungan dengan gurunya, itu tidak tergantung kepada jarak, tidak tergantung kepada kita angkatan berapa, tidak tergantung kepada usia kita, tidak tergantung kepada status kita, tidak tergantung kepada berapa tahun kita mondok, tidak. Tetapi yang menjadi hubungan, apakah santri tersebut diakui sebagai muridnya, diakui sebagai santrinya, diakui sebagai muhibbinnya, sehingga nanti akan digondeli dan bersama dengan guru ketika di akhirat. Standarnya cuma satu, yaitu bagaimana dia mampu untuk menyebarkan ilmu dari gurunya dan mengikuti ajaran-ajaran dari gurunya. Sehingga ketika kita tahu prinsip dari guru-guru kita, ajaran dari guru-guru kita, maka harus dilakukan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa semangat. Sedangkan yang terakhir, pondasi dari itu semua adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa bejo dunia dan akhirat, dan bisa terkabul apapun yang kita minta berupa hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada endingnya nanti, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang kita cintai serta mencintai kita, insya Allah di akhirat nanti kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan guru-guru kita, bersama
bersama dengan orang tua kita, bersama dengan muhibbin kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan pada endingnya kita dimasukkan surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa perlu bersusah payah, dan juga bersama dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan momentum hari santri ini bisa menggetarkan hati sanubari kita, bisa mengokohkan langkah kita, bisa melumerkan lisan-lisan kita agar bisa menyampaikan pesan yang baik kepada masyarakat, agar bisa menyampaikan dakwah yang baik kepada masyarakat dengan tetap tidak luntur warna kita, dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran dari guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Mars Darul Hidayah dan Nyalal Watan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Semangat dakwakan ku kobarkan bersama Panji Darul Hidayah. Jiwa dan raga kan ku relakan demi membela Ahlus Sunnah. Dengan penuh kasih di hati, cinta ulama dan kiai, beradab dan cinta NKRI, inilah sekolah masa kini. Darul Hidayah, Allah dan Nabi tujuan kita. Imam Syafi'i mazhab fikih kita, Imam Asy'ari akidah kita. Darul Hidayah, Allah dan Nabi tujuan kita. Imam Syafi'i mazhab fikih kita, Imam Asy'ari akidah kita. Jiwa kami Darul Hidayah. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, Hubul watan minal iman, wala takun minal iman. Ringhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, Hubul watan minal iman, wala takun minal iman. Ringhadu ya lal watan. Indonesia biladi anta unwanu faqoma, kullu mayyatika yauma qami hayya qaimama, kullu mayyatika yauma qami hayya qaimama. Usahakah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahakah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Peresmian dan pembukaan Lomba Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021. Kalian tuh. Di tengah mereka, tengah mereka. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pelepasan balon ini sebagai simbol kita langitkan doa kita, kita langitkan harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita, semoga Allah sehatkan kita, panjangkan usia kita dalam kesehatan, dan semoga Allah terima semua hajat-hajat dan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang menguasai arsy dan lauh mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langit-Mu yang teduh dan mentari-Mu yang cerah, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri, perkenankanlah kami menunduk seraya menengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankanlah kaki kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Anugerahkan pula kami kebijaksanaan agar kami dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan yang tidak kami ubah. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu, hari ini 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karenanya,
kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan oleh pemimpin barisan masing-masing. Ayo, Dil. Tanpa penghormatan. Bubar barisan. Jalan.